Cahaya Sunnah. Pertanyaan saya mengenai alam kubur ini, apa kita bisa apa doa khusus agar kita terhindar dari siksa alam kubur dan siksa api neraka, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya jamaah, kalau bicara apa sih amalan atau doa agar kita terhindar dari azab kubur? Yang pertama adalah keimanan kita dengan adanya azab kubur itu sendiri. Karena keimanan ini yang akan mendorong kita untuk takut. Kemudian kita berdoa. Kalau bicara doa apa agar kita terhindar dari azab kubur, Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa yang dibaca sebelum salam. Karena memang setelah tasyahud akhir itu ada waktu yang mustajab. Beliau biasa membaca di situ mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab jahannam, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah al-masih dajjal. Kemudian doa yang dibaca Nabi SAW setiap pagi dan petang. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Nih di akhir doa Nabi mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Rabbi, aku berlindung kepadamu dari malas dan dari umur tua. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnar wa adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab di neraka dan azab di kuburan. Itu doa yang dibaca Nabi SAW. Maka hendaklah kita berusaha untuk membacanya dengan penghayatan. Bukan sekedar wirid, kita baca itu tapi kita tidak menghayati doa tersebut. Kenapa? Karena kata Rasul SAW, la yastajibullah, Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Kemudian jamaah, buat kita nih yang punya orang tua sudah meninggal dunia, mereka yang sudah berada di alam kubur, apa yang harus kita lakukan? Mohonkan ampun buat mereka. Rasulullah SAW ketika mengubur sahabat, beliau berdiri di atas kuburan mengatakan kepada para sahabatnya, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun buat saudara kalian. Wasalullah lahu tathbit, dan mintakan kepada Allah agar diteguhkan karena dia sedang ditanya. Itu proses ditanyanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Maka itu yang bisa kita amalkan, dan banyak amal-amal soleh lainnya jamaah, seperti membaca surat Tabarak ya, surat Al-Mulk dibaca tiap malam 30 ayat yang dalam hadis disebutkan bahwasanya akan menyelamatkan orang yang membacanya dari azab kubur. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sahabat Nabi yang mengambil kain, padahal sebenarnya sebelumnya dia sudah berjihad atau memiliki dosa yang banyak, tapi hanya kesalahan yang mencuri kain itu dan menjadi penyebab dia juga disiksa. Nah, bagaimana caranya Ustadz dengan misalnya seseorang yang punya dosa banyak, tapi dia juga punya dosa kebaikan, amal-amal kebaikan, apakah di dalam kubur itu tidak bisa membantu untuk memberikan syafaat, maksudnya memberikan pertolongan di alam kubur, Ustaz? Terima kasih Ustaz, begitu aja. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Iya. Kalau kita bicara orang yang punya amal soleh dan dia punya dosa, bukankah nanti akan ada penimbangan? Iya, akan ada penimbangan nantinya. Di mana? Nanti di padang mahsyar. Di situ akan ada hitung-hitungan. Perhitungan di sana yang akan menunjukkan apakah dia lebih banyak amal solehnya atau amal keburukannya.
Allah mengatakan fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Tuh, yang lebih berat amal solehnya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang mulia, kehidupan yang nikmat, yang penuh dengan kenyamanan di sana. Itu nanti akan ada penimbangan tersebut. Kalau pertanyaannya, ada dosa-dosa yang Allah akan azab kita di dunia, jemaah. Kita punya amal soleh, kita sholat, kita berpuasa, tapi kita sakit, kita kena musibah, kita bangkrut. Apa kata Nabi SAW? Ketika Allah Azza wa Jal mengatakan, laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab, man ya'mal su'an yujza bihi. Bukan termasuk angan-angan kalian atau ahlul kitab. Urusan amal, balasan, pahala, enggak, ingat. Man ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa berbuat kejelekan, pasti dibalas. Pasti pembalasan itu ada. Makanya ketika ayat itu turun, Abu Bakar Siddiq merasa berat, jemaah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau setiap dosa yang kita lakukan kita dibalas, kita akan binasa. Karena kita semua punya dosa. Lalu Rasul SAW menyebutkan balasannya. Apa balasannya? Awatamradun, bukankah kalian merasakan sakit? Ya, kecapean, kemudian kena duri, semua itu jadi balasan buat dosa yang dilakukan. Tapi sekarang di alam kubur tersebut, jadi ada orang yang dosa-dosanya dibersihkan dengan musibah di dunia, sehingga dia, alhamdulillah, udah dibalas tuh. Ada yang dibalas di alam kubur, sehingga dia merasakan balasan dosa dia di alam kubur, sehingga nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat, udah selesai dia dosanya. Sehingga dia tidak perlu masuk ke neraka lagi dengan dosa yang dia lakukan. Itu jadi pembersih dosa dia. Ada yang dengan ahwalu al-qiyamah, dengan yang terjadi di padang mahsyar sendiri, menjadi penghapusan dia. Sehingga ada orang yang dihapuskan dosanya ketika melewatin sirat, ketika dia terkena api ini itu, tapi dia akhirnya selamat. Itu jadi penghapusan dosa dia. Jadi kalau bicara kita punya amal soleh, pertama kita nggak tahu apa amal soleh kita sebanding dengan itu. Jangan-jangan kalau disuruh bayar itu habis amal soleh kita nanti masuk neraka. Maka kita lebih tahu dengan, Allah lebih tahu dengan yang baik buat kita. Sehingga orang yang mati syahid, ketika dia mati syahid, ikut berjihad, kemudian melakukan dosa, al-ghulul termasuk dosa besar, jamaah. Mengambil dari harta rampasan perang ini termasuk dosa besar. Dan kita tahu dia belum bertobat. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwasanya itu yang dia ambil akan membakar diri dia. Adapun nanti di padang mahsyar akan ada penimbangan amal. Dan kita juga tahu bahwasanya amal-amal soleh itu, kalau memang lebih banyak amal soleh dia akan datang di kuburan, menemani dia, mendampingi dia. Dan bisa jadi juga setelah nih sahabat yang meninggal dunia dibakar dengan pakaian tersebut, kemudian sudah setimpal dengan yang dia lakukan, dia akan beristirahat dan merasakan kenikmatan. Tapi yang jelas, azab itu akan didapatkan ketika orang melakukan dosa. Allahu Akbar, ya. Benar, jemaah. Kalau itu orang ikut perang sama Nabi SAW, gara-gara pakaian itu, ada yang gara-gara sandalnya yang dia ambil. Apalagi kita yang amalannya nggak seberapa, mereka tuh sahabat-sahabat Nabi yang ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Na'udzubillahi minan nar. Barakallahu fikum. Saya menanyakan mengenai untuk pengajaran anak-anak kecil di TPA mengenai alam kubur dan akhirat itu seperti neraka, kesannya tuh sangat menakutkan mungkin bagi anak-anak. Bagaimana Ustadz untuk mengajarkan anak-anak ini pada usia berapa dan bagaimana force rate-nya, step by step-nya untuk mengajarkan anak-anak mengenai keadaan di alam kubur ini. Terima kasih Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Subhanallah, jamaah. Berkaitan dengan mengajarkan kepada anak-anak ini. Anak-anak ini umurnya beda-beda.
ada anak-anak yang sudah ngerti dikasih tahu, maka kita bisa kasih jelasan sama dia. Tapi ada anak-anak yang mengajarin mereka itu hanya talqin, hanya menghafal. Dia itu hanya menghafal. Dia belum bisa mencerna. Seperti kita ajarin dia menjawab pertanyaan, man rabbuk? Allah. Man nabiyuk? Muhammad. Ma dinuk? Islam. Ini anak bisa menghafal, tapi dia belum bisa mencerna. Ketika dia sudah mulai dapat mencerna, memahami mana yang kanan, mana yang kiri, itu salah satu cara kita mengetahui dia sudah mumayyiz, udah faham tuh yang kanan sama yang kiri, mulai kita bisa kasih tahu dia. Ketika kita suruh dia beramal, mungkin dia bertanya, kenapa harus sholat? Kenapa harus berbuat baik sama orang? Kenapa harus berdoa? Kenapa baca bismillah? Disinilah kita sampaikan kepada dia. Yang pertama, bukan tentang nerakanya, tentang surganya, tapi tentang Allah Azza wa Jalla. Sehingga beriman kepada Allah dan hari akhir, dimulai beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan ketika dia udah bisa faham tentang Allah yang menciptakan kita, ya ini itu. Kemudian kita sampaikan kepada dia tentang balasan. Karena anak-anak kecil itu malah mereka adalah kondisi manusia yang takut karena ancaman dan suka karena dapat hadiah. Itu anak-anak. Orang tua ketika ngasih tahu sama anaknya, nak, kau kerjakan tugasmu, nanti abah belikan sepeda. Gembira dia. Ketika diancam dia, kalau kau nggak selesai, abah nggak kasih hadiah. Uang saku 1 pekan nggak dikasih. Dia bisa memahami hal itu. Maka sekarang ketika berbicara tentang surga Allah Azza wa Jalla, sampaikan buat siapa surga ini? Ada apa di surga ini? Anda punya anak, subhanallah, dia umur 5 tahun ya. Apa sih senangnya anak-anak itu? Main mobil-mobilan ya. Dia cerita, abah, kalau Yusuf masuk surga, Yusuf kepingin mobil yang banyak sekali. Iya, seperti itu kenikmatan yang dia inginkan. Dan kita sampaikan, apa yang kau inginkan, kau akan dapatkan. Asalkan engkau melakukan ketaatan. Adab Allah kita sebutkan, menakutkan, iya menakutkan memang. Kita sampaikan kepada dia tentang orang yang berdusta umpamanya. Seperti ini, seperti itu. Namun orang tua, jangan hanya menakut-nakutin anaknya dengan neraka, tapi tidak menumbuhkan keimanan dia, sehingga dia lebih mengharap kepada Allah, selain dia juga takut dengan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Saya hanya mau bertanya, bahasa apa yang akan digunakan di alam barzah atau nanti di akhirat nanti, karena kita kan sekian banyak manusia gitu. Itu aja bahasa untuk supaya semuanya paham gitu. Syukran. Barakallahu fikum. Iya jamaah, kalau ditanya bahasa apa yang digunakan, wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwasanya bahasa yang akan dipakai nanti adalah bahasa Arab. Di surga pun mereka akan berbahasa Arab. Tapi hadis-hadis yang menyebutkan dhaif, lemah hadis tersebut. Maka dikatakan wallahu a'lam bahasa apa yang akan dipakai nanti di sana. Mereka akan pakai satu bahasa, tadi mungkin dengan bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa yang dengannya Allah menurunkan kitab terakhir. Mungkin itu akan menjadi bahasa dan semua orang akan faham nantinya jamaah. Bahkan kita tahu kulit pun akan berbicara pada hari itu. Dan Allah itu dapat berbicara dengan segala sesuatu. Dan semua orang akan dikembalikan kepada yang masuk surga akan dalam umur sekitar 33 tahun. Tingginya akan situna dhira'. Akan 60 hasta tingginya di langit. Masya Allah. Jadi nanti akan disamakan mereka umurnya, disamakan tingginya, cuma ya kedudukan derajat mereka berbeda-beda. Dan bahasa yang dipakai di sana tadi Anda sampaikan, ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa surga, cuma wallahu a'lam bissawab. Mana karena hadisnya tidak sahih, maka tidak bisa dipastikan mereka akan berbahasa Arab di sana, tapi wallahu a'lam bissawab. Nah,
apakah benar dengan membaca Al-Quran akan menolong kita di alam kubur? Saya pernah mendengar itu digambarkan dengan laki-laki tampan yang akan selalu menolong kita di alam kubur. Ya. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Nah, yang pertama tadi Anda sampaikan bahwasanya ada riwayat tentang keutamaan membaca surat Tabarak, surat Al-Mulk setiap malam, di mana orang itu akan diselamatkan dari api neraka. Kalau bicara Quran akan berwujud seseorang, ya amal itu akan diwujudkan orang nantinya. Sebagaimana dalam hadis Al-Bara bin Azib, ketika akan datang orang yang wajahnya indah, pakaiannya indah, aromanya baik, memberikan kabar gembira, ketika ditanya, siapa engkau? Qala ana amaluka soleh, aku amal solehmu. Dan bisa jadi salah satu amalan utama dia adalah Al-Quranul Karim. Kemudian ada hadis khusus yang berkaitan dengan Quran dan puasa, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya inna sawma wal Quran yashfa'ani yaumal qiyamah li sahibihima. Sesungguhnya puasa dan Quran ini akan memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa dan orang membaca Al-Quranul Karim. Ketika dia hendak disiksa atau dia sedang dalam persidangan, maka datang puasa itu mengatakan, ay Rabbi mana'tuhu ta'am wasyahwah bin nahar fasyaffi'hu fiyya ya Rabbi, aku tuh menghalangi dia dari makan dan syahwatnya di siang hari, maka terimalah permohonanku syafaat buat dia. Adapun Quran akan mengatakan, Rabbi mana'tuhun naum bil lail, ya Rabbu, aku menghalangi dia dari tidur di malam hari membaca Al-Quranul Karim, maka terimalah syafaatku, tolong diterima ya Allah. Maka kemudian diterima syafaatnya. Sehingga tadi kalau di alam kubur akan ada yang mendampingi dia, amal soleh dia, bacaan Quran dia akan mendampingi dia agar dia tidak kesepian di sana. Adapun nanti di padang mahsyar dia juga akan memberikan syafaat ketika persidangan, ketika melewatin sirat sampai dia selamat masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Makanya banyak-banyak kita membaca Al-Quranul Karim, tapi ingat, kam min talin lil Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang yang baca Al-Quran sedangkan Al-Quran itu sendiri melaknat yang membacanya. Quran ini bisa menjadi pembela kita, bisa menjadi penuntut kita, kata Nabi SAW. Wal Quranu hujjatun laka aw alaika. Kenapa? Ada orang-orang yang baca Quran hanya baca hurufnya tapi nggak diamalin. Berapa banyak larangan-larangan Allah yang dia baca tapi dia kerjakan. Berapa banyak perintah Allah yang diperintahkan tapi dia tidak jalankan. Maka tatkala kita baca Quran, khususnya di bulan Ramadan, di bulannya Al-Quranul Karim, tolong dilihat kalau ada bacaan-bacaan kita yang berkaitan, ya Allah aku belum ngamalin ini, ya Allah ampuni aku ya Allah, aku melanggar ini, ampuni aku. Itu Rasulullah SAW kalau baca Al-Quran. Tidaklah beliau lewat ayat rahmat kecuali beliau minta rahmat Allah. Tidaklah beliau lewat ayat tentang azab Allah kecuali beliau berlindung dari azab Allah SWT. Dan ketika lewat ayat tentang tasbih, maka beliau bertasbih kepada Allah SWT. Maka agar Quran yang kita baca menjadi pembela buat kita, memberikan syafaat kepada kita, maka hendaklah kita membaca dengan hati dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Bagaimana cara menanggulangi futur saat sedang hamil? Kadang suka merasa cukup dalam beribadah karena sering merasa lelah, bahkan sering sholat wajib di akhir waktu. Lalu amalan apa yang terbaik untuk ibu hamil ya? Iya. Yang pertama, hendaklah engkau memandang kehamilan ini anugerah. Orang kalau sudah memandang kehamilannya itu musibah, kan ada orang, ya Allah hamil lagi, ya Allah. Dari awal dia sudah kecewa dengan hamil itu. Jangan. Ketika dari awal dia melihat ini sebuah anugerah Allah Azza wa Jal. Di saat banyak orang-orang yang tidak bisa hamil, dia hamil. Kemudian yang kedua, ada harapan anak yang dalam kandungannya itu menjadi anak-anak soleh yang berjuang, yang nanti pahalanya akan berlanjut ke ibunya. Itu membuat ibu jadi semangat karena dia mengharap. Tapi kalau dia memandang suaminya sebagai laki-laki yang zalim, ini gara-gara engkau ini. Akhirnya di rumah kondisinya nggak nyaman jemaah. Ketika suaminya datang, dia lihat, ya Allah, kok aku dapat suami kayak gini, kata dia. Maka tolong
melihat kepada sesuatu yang indah. Jadi hidup ini sebenarnya setengah isi setengah kosong. Jadi selalu optimis lah, selalu optimis dengan kehamilan itu. Dengan setiap kelelahan kau akan mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau bicara amalan apa yang perlu dilakukan oleh ibu hamil yang sedang futur ini, perbanyak istighfar. Perbanyak sudah istighfar. Kemudian ada bisikan-bisikan buruk tadi kita sampaikan, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sampai jam berapa kita? Kalau Ustaz sudah dikasih minuman kayak gini ya. Jadi seperti itu, dan usahakan ketika azan dikumandangkan anti langsung sholat. Dan tolong dicari tahu apa yang menyebabkan anti futur. Boleh jadi handphone anti. Wallah jemaah, handphone ini jemaah, kadangkala kita perlu sembunyikan. Jadi kalau antum tidak mampu menyembunyikan handphone antum, sampaikan kepada pasangan antum, tolong sembunyikan handphone anak. Benar. Orang itu kalau disembunyikan dan jangan dikasih tahu, cari sendiri sudah. Cari dia handphonenya. Dan biasanya marah-marah dia jemaah ketika handphone itu tidak ketemu. Tapi dalam rangka tadi supaya istirahat dari handphone itu. Dan semoga nanti ke depan ada hari dunia atau pekan libur pakai handphone sedunia jemaah. Mungkinkah jemaah? Nah, mungkin nggak ada yang jalan di tol mungkin sudah jemaah. Mungkin aja kita perlu istirahat. Dan hati-hati ya, hati-hati jemaah yang taruh uang di rekening semua, hati-hati. Yang pakai e-money hati-hati. Kalau suatu saat ada yang shutdown, selesai jemaah, nggak punya uang lagi antum jemaah. Jadi jangan terlalu bergantung dengan hal itu. Antum tetap ada simpanan lah ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana datang ke sini hanya dengan anak-anak. Suami ana nggak ikut karena suami belum ikut kajian sunnah. Suami cemberut Ustaz karena nggak suka lihat ana ikut kajian. Tapi ana dikasih saldo GoPay buat ana pesen gokar. Apa hukumnya ana pergi ke kajian ini tanpa suami? Alhamdulillah anti punya suami masih baik ya, masih baik. Dia masih memfasilitasi anti untuk ngaji sama anak-anak tadi, alhamdulillah. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang istri ketika suami anti seperti itu? Tolong berikan pelayanan double, ekstra, supaya suami tahu ketika istrinya ngaji, istrinya semakin melayani. Karena ada istri yang ngaji, melihat suaminya belum ngaji, dia merasa di atasnya suaminya. Maka tolong, seorang istri yang sudah ngaji, tunjukkan kepada suami bahwasanya orang yang ngaji sunnah itu sangat memuliakan suami. Bagaimana anti lebih cantik di rumah sekarang ya. Bikin suami anti bingung. Anti kok kayak gini? Ikut kajian apa anti? Ya alhamdulillah jadi lebih baik. Jadi tolong lakukan itu. Makanan yang biasanya mungkin telat atau apa, selalu tepat waktu. Usahakan mulai saat ini suami belum sampai rumah anti sudah di depan pintu. Gimana? Suami yang biasa kalau buka rumah teriak-teriak cari istrinya, anti sudah di depan pintu dengan tampilan yang begitu indah. Karena terus terang yang sudah ngaji pun kadangkala jamaah kurang melayani suami. Anda masih ingat ucapan Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah ta'ala. Anda pernah kasih nasihat beliau. Kata dia, Syafiq, nih ana dapat komplainan, kata dia. Apa Ustaz? Ada beberapa suami yang komplain kalau istrinya habis ngikutin kajiannya Syafiq, kata dia, jadi durhaka sama suaminya. Waduh, ana ngomong ada yang salah sama anda. Ternyata masalahnya anda baru paham karena juga kemarin ada yang curhat ya, seorang wanita. Ternyata istri-istri ini mendengarkan kajian tentang bagaimana menjadi suami yang soleh.
Jadi itu istri ingin suaminya seperti di kajian, padahal suaminya nggak datang kajian. Maka dia, suami itu seharusnya kayak gini, kayak gini. Oh, ini salah dengar kajian. Makanya mak-mak tolong kalau kajian tentang suami soleh nggak usah hadir. Nah, bener lu jamaah. Akhirnya dia jadi masalah gitu. Padahal suami dia nggak seperti yang disampaikan, nggak seperti bagaimana Nabi Muhammad SAW memuliakan istri-istrinya, ya. Dia akan mendengarkan itu. Bagaimana? Ini ada perempuan yang ngomong, Ustadz, seharusnya suami itu kan Ustadz seperti di kajian Ustadz. Waduh. Kalau habis isya duduk ngobrol sama istrinya, suami anak nggak kayak gitu, Ustaz. Ya itu suamimu memang nggak kayak gitu. Terimalah dia apa adanya gitu loh. Kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Maka tolong kajian berkaitan dengan tadi, untuk bapak-bapak, istri nggak perlu hadir. Bapak-bapaknya yang suruh hadir. Makanya ketika anak kajian emak-emak, ada yang bertanya, anak sampaikan ke emak-emak itu, afwan, karena suami anti nggak datang, anak akan kasih nasihat anti. Soalnya kalau anak katakan, oh iya suami anti salah, seharusnya suami anti gini-gini, tambah rusak rumah tangganya. Kalau ada suaminya baru anak kasih nasihat gitu, tapi nggak ada suami enggak, anti yang anak kasih nasihat. Jadi buat akhwat-akhwat ya, ummahat yang sudah ngaji, tolong engkau jadi lebih baik lagi sama suaminya. Berikan pelayanan yang maksimal sama suaminya. Walaupun suamimu belum soleh, karena kewajiban engkau berkhidmat sama suami bukan nunggu suami soleh. Tapi selama dia suamimu, maka engkau wajib berkhidmat kepada suamimu. Ustadz, anak usia 40 tahun. Anak izin minum dulu ya, Ma. Alhamdulillah. Punya anak 2. Suami pingin tambah anak 1 lagi. Di usia saat ini terus terang kondisi anak kalau nambah 1 lagi sepertinya repot. Dan dari segi fisik anak kurang fit seperti dulu. Sehingga anak keberatan kalau nambah anak. Selain itu, suami anak itu egois, Ustadz, kurang terlibat dalam mendidik anak. Apa hukumnya Ustadz dengan sikap anak ini? Apa solusinya jemaah? Alhamdulillah suami ibu nggak tambah istri, tambah anak. Dia kan nggak mau tambah istri, mau tambah anak. Bismillah jamaah, bismillah. Jadi pertama tadi, ketika istri masih umur 40 tahun, masih umur 40 tahun, Khadijah radhiyallahu taala anha nikah dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Umur 40 tahun, dalam pendapat yang masyhur, punya anak 6. Maka anti ini jangan nambah 1, suami bilang sama suami 3 bang. Bismillah. Tapi kalau dari awal sudah pesimis, ini itu berat jadinya jemaah. Jadi masalahnya itu di pikiran. Tapi ketika suami mau nambah anak, siap bang. Insya Allah mudah-mudahan anak ini jadi anak yang soleh, soleha nanti, yang bisa mendoakan orang tuanya. Ini sebuah nikmat anak itu, dan dia juga fitnah. Kalau dikatakan tadi suami tidak kurang terlibat dalam mendidik anak, ingat ya, buat emak-emak ini, ibu itu madrasah, ibu itu sekolahan. Tanpa ada suami dia tetap bisa mendidik anak. Imam Syafi'i itu nggak ada bapaknya, mati bapaknya ketika Imam Syafi'i masih kecil. Imam Bukhari sama. Kok bisa jadi Imam Bukhari? Kok bisa seperti Imam Syafi'i? Karena ibunya madrasah. Dan ibu itu bukan mudarrisah. Mudarrisah itu artinya guru. Kan orang mengatakan ibu itu guru, bukan. Kalau guru dia akan capek, lelah, kemudian dia pergi. Ada guru yang resign. Ada guru yang resign, ada capek didik anak. Tapi kalau madrasah nggak ada madrasah. Sekolahan resign. Gimana sekolahan resign? Sekolahan tutup, iya gitu loh. Maka tolong ibu ketika suaminya tidak terlibat, nggak ada urusan, pahalanya biar diborong ibu semuanya.
Suami laksanakan tugasnya. Kalau ada hak-hak ibu yang tidak diberikan suami, ibu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Anak kasih nasihat kepada bapak-bapak nih. Bapak-bapak yang jadi suami, yang jadi bapak, yang ingin nambah anak, tolong muliakan istrinya. Apalagi di umur yang sudah 40 tahun mungkin perlu perhatian khusus. Dan kita juga perlu merayu istri kita. Soalnya kalau ya dirayu, dikasih hadiah, ini loh aku kasih hadiah emas 2 on, insyaallah punya anak umpamanya, insyaallah dia mau punya anaknya seperti itu. Tapi kalau dikasih ayam 2 on, suruh masak berarti. Oh ini, bagaimana sikap kita sebagai seorang suami menyikapi sikap istri yang selalu khawatir tentang dunia. Kebetulan saya baru keluar dari pekerjaan dan beralih ke dagang. Istri sering khawatir bahwa rizki saya saat berdagang tidak sama saat bekerja. Syukron Ustaz. Wow, subhanallah jamaah. Ya ini masalah iman sebenarnya. Kalau pertanyaannya bagaimana menyikapi istri, maka antum sebagai seorang suami kuatkan imannya istri, bahwasanya yang memberikan rezeki itu adalah Allah Ar-Razzaq. Apapun pekerjaannya, tetap yang ngasih rezeki adalah Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang perlu juga dikuatkan istri kita ini, diingatkan dia dengan kondisi-kondisi kita sebelum bekerja. Ketika kita di perut ibunda kita belum bisa berusaha, tapi Allah kirimkan rizki. Kita juga melihat burung-burung yang tidak pernah sekolah, burung-burung yang juga tidak punya tabungan, ternyata Allah kasih rizki sama mereka gitu loh. Kemudian bawa istri melihat orang-orang yang di bawah antum, dengan harapan dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian nasihat ana buat teman-teman yang dagang ini, tolong sebelum berdagang berilmu terlebih dahulu. Karena ada orang-orang yang semangat saja tapi ilmunya kurang. Sebagaimana beribadah kita perlu ilmu, ternyata berdagang pun perlu ilmu. Antum cari kawan-kawan yang sudah sukses, teman-teman yang berhasil, minta nasihatnya, minta arahannya. Kemudian kalau perlu pendampingan, minta pendampingan. Karena banyak teman-teman yang gagal dalam usaha disebabkan kurangnya ilmu dan tidak ada yang membantu dia untuk mendampingi usahanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu orang-orang Ansor minta kepada Nabi SAW agar kebun mereka dibagi 2 untuk orang Muhajirin dan Ansor. Kata Nabi SAW, jangan, orang Muhajirin ini nggak tahu tentang pertanian, tentang perkebunan. Dikasih kebun mati semua kurmanya nanti. Sudah, kebunnya kebun kalian, tapi mereka ikut sertakan di dalam kebun kalian, kasih bagian mereka. Jadi seperti itu, perlu ada pendampingan. Bagaimana cara mengingatkan suami ketika sedang futur tanpa suami merasa kesal ketika diingatkan? Kadang kalau anak sedang semangat-semangatnya ada, kalau suami sedang futur, anak dan anak-anak jadi ikut-ikutan Ustaz, ikut-ikutan futur ya. Ya, yang pertama tadi disebutkan sudah, bahwasanya ketika suami futur, jaga yang wajib-wajib dia. Jangan dia dipaksa untuk mengerjakan yang sunnah. Yang wajib aja dijaga, seperti tadi, berhenti di rest area, istirahat, nggak apa-apa, istirahat. Sampaikan ke suaminya, iya bang, abang kalau sekarang lagi memang futur, istirahat abang. Paling nggak yang wajib tetap abang jaga. Jadi nasihatnya itu bagaimana dia menjaga yang wajib, sambil mungkin amalan-amalan ringan seperti berzikir yang insya Allah tidak mengeluarkan tenaga dan mengambil waktu kita jamaah, itu perlu selalu dilakukan. Naam jamaah, mohon kiat-kiat apa saja untuk para orang tua korban penghafal Quran yang wafat dalam perjalanan menuju tempat lomba di salah satu pondok sunnah di Jogja, agar para orang tua tidak terlalu terpukul atas meninggalnya putra-putra soleh terbaik mereka. Mohon doanya Ustaz untuk para almarhum rahmatullah alaihim.
Jamaah, dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Nabi pun meninggal dunia. Nabi pun ada yang dibunuh, jemaah. Nabi. Antum bayangkan ya, Nabi Zakaria itu disembelih. Nabi Yahya itu disembelih dan kepalanya dihadiahkan ke pelacur, jemaah. Nabi. Dunia tidak bersahabat dengan siapapun. Maka orang tua yang anaknya pergi terlebih dahulu, sejatinya anak-anak itu keluar dari penjara, dan semoga anak-anak itu diampuni dosa-dosanya dan menjadi tabungan buat orang tuanya. Memang berat, jamaah. Pernah ada seorang alim ulama itu ditinggal mati anaknya. Anaknya ini sudah hafal Quran, anaknya ini sudah hafal banyak hadis Nabi SAW. Ketika anaknya meninggal, bapaknya nggak terlalu sedih, jemaah. Ditanya sama sahibnya, kok nggak terpukul, katanya, anakmu meninggal. Iya, kayaknya aku yang berharap itu, kata dia. Loh, kok bisa? Aku memang berharap ada anakku yang jadi tabungan buat aku. Aku berharap ada anakku yang jadi pemberi syafaat buat aku nantinya. Dan anaknya meninggal, jemaah. Subhanallah. Maka orang tua ketika mendapatkan musibah seperti yang disebutkan tadi, ya, hendaklah yakin bahwa 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah anak-anak itu meninggal dunia dalam kondisi sedang ingin mengagungkan Al-Quran Al-Azim. Mereka dalam kebaikan, jamaah. Bukan seperti anak-anak yang meninggal menuju ke tempat yang tidak baik. Anak-anak itu semoga husnul khotimah semua. Dan apa sebenarnya yang ditunggu dalam kehidupan ini, jamaah? Apa yang kita tunggu? Kita nunggu mati, jamaah. Cuma yang kita pikirkan gimana pada saat ajal itu datang menjemput kita. Gimana? Kemarin ana dengar, ya Allah ya, ana jadi kepingin, jemaah. Ana kemarin ke Pekanbaru. Ada seorang anak sama ibunya ngomong, Ustaz, suami ana udah meninggal, katanya. Iya, ini bapaknya anak ini udah meninggal, Ustaz. Udah tua ibu itu. Subhanallah, Ustaz, bapaknya meninggal itu, Ustaz, dalam kondisi sujud, Ustaz. Sedang sholat duha. Jadi bapaknya ini biasa subuh ke masjid sama ibunya, karena sudah sepuh-sepuh mereka. Nggak biasa bapak itu sholat duha di masjid, biasa sholat duha di rumah. Kita itu kehilangan, bapak kok nggak ada di kamar, nggak ada. Kita lihat CCTV, ternyata bapak keluar ke masjid dalam kondisi sujud, meninggal dunia, jemaah. Itu yang kita cari sebenarnya, jemaah. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ketika mereka sudah pergi dalam kondisi Islam, maka hendaklah orang tuanya bersabar. Katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan semoga anak-anak itu dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya kelak. Ketika saya berjualan dan kondisi berjualannya ramai sekali, sehingga pernah lalai meninggalkan salah satu sholat 5 fardu, apa yang harus dilakukan? Mohon nasihatnya. Ya, antum harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah sholat itu perlu diqadha? Memang ada khilaf di antara para ulama. Apakah sholat yang ditinggalkan dengan sengaja bisa diqadha atau tidak? Jumhur ulama berpendapat diqadha. Bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla kalau memang harus diganti-ganti sholatnya, tapi ketahuilah sholat yang dilakukan di luar waktu itu tanpa ada alasan, seperti yang Allah katakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka bertobatlah, perbanyak amalan sunnah, perbanyak sholat sunnah, semoga Allah mengampuni dosanya. Karena meninggalkan sholat ini dosa besar, jemaah.
Afwan Ustaz, bagaimana cara kita sebagai orang tua menjaga anak-anak yang tumbuh di zaman sekarang ini? Karena sering ada rasa ketakutan akan masa depan anak-anak nantinya. Wallahi soy, kita semua khawatir jamaah. Rasa takut inilah yang seharusnya membuat kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim dulu di zaman dulu, doa beliau ketika belum punya anak apa? Siapa yang tahu doanya Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Masya Allah. Antum belum punya anak kan? Nah, mana kasih dia menuntut ilmu sejati. Baik. Setelah punya anak apa doanya? Nah, anak-anakku yang selalu mendirikan sholat. Bahasa Indonesianya nggak apa-apa, kita kasih hadiah. Yang bahasa Arabnya, yang di Qurannya. Nah, ya depannya itu. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Baik. Ada yang sebelum itu yang lebih penting daripada sholat. Doanya Nabi Ibrahim lebih penting daripada sholat. Kita hampir nggak pernah. Itu bukan doanya Nabi Ibrahim, tapi nggak apa-apa, kita kasih hadiah. Nah, Rabbana bukan buat anaknya, nggak apa-apa, nak kasih hadiah antum, apa. Tapi hadiahnya buat muslim, antum kasih istri antum. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Bahasa Indonesianya ya, nggak apa-apa, kita kasih hadiah. Kita kasih hadiah, fadhal. Baik, Aisyah mah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu jamaah apa? Hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala jamaah. Tauhid. Dan kalau aku baca memang ini lebih dulu daripada sholat. Sama di lembar yang sama doa Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah jadikan aku orang yang mendirikan sholat. Sebelum itu doanya Nabi Ibrahim diselamatkan anaknya dari kesyirikan. Takut Nabi Ibrahim siapa? Kalau di zaman dulu aja takut Nabi Ibrahim, gimana dengan kita? Maka buat orang tua yang takut dengan masa depan anaknya, titipkan anaknya sama Allah SWT. Sering-sering titipkan sama Allah. Karena anak ini kita rawat di rumah, kita didik di rumah, kita nggak tahu ketika dia keluar ketemu dengan siapa dia di sana. Ketika dia pegang handphone, siapa yang dia tonton, siapa yang dia ikutin. Maka tolong orang tua banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kayaknya pertanyaan terakhir jamaah. Masya Allah. Maaf Ustaz, jika pertanyaan ini panjang. Tapi mohon bantuan Ustaz agar pertanyaan ini bisa dijawab karena cukup pelik. Anak ikhwan punya teman ikhwan yang melihat gelagat aneh dari bapaknya akhir-akhir ini chattingan dengan sekretarisnya, di mana bapaknya juga dikenal taat agama dan punya jabatan di kantor. Karena curiga, teman anak mengecek chat WA bapaknya dengan sekretarisnya. Teman anak sebenarnya juga takut apakah perbuatan itu termasuk tajassus atau tidak, tetapi tetap ingin melakukannya karena menurutnya ada maslahat di sana, dan menemukan ada percakapan yang tidak sepantasnya. Teman Ana merasa bapaknya berkhianat kepada ibunya. Karena karakter bapaknya yang dibilang susah untuk berdialog, teman Ana memutuskan untuk bertabayun dulu dengan sekretarisnya. Dari tabayun tersebut, sekretarisnya ternyata masih muda
dan mengaku merasa risih dengan chat bapak teman ana, tapi bingung bagaimana merespon karena posisinya yang masih baru sementara bapaknya memiliki jabatan yang dibilang tinggi di kantor. Maka dari itulah sekretarisnya juga merespon hal yang tidak sepatutnya dilakukan juga. Sekretarisnya tidak berniat lebih dari bekerja secara profesional dan ingin hal itu berhenti. Yang bikin heran, bapaknya dia selalu ingatkan zikir pagi petang dengan bahasa yang halus, hal yang tidak apa ini, ana dan teman yang tidak teman ana dan adik perempuannya dapatkan di rumah. Oh, maksudnya dia mengingatkan sekretarisnya zikir pagi dan petang. Masya Allah. Masya Allah ini. Anaknya nggak pernah diingetin gitu kan? Anaknya nggak pernah diingetin, tapi sekretarisnya diingetin. Masya Allah. Teman ana menunggu inisiatif dari bapaknya untuk meminta maaf. Jika tidak ada inisiatif, apa yang seharusnya teman ana lakukan sebagai anak? Bagaimana menyampaikan agar bapaknya berubah dan menghentikan sikap tidak pantas ini terhadap sekretarisnya? Dan apakah ada pesan untuk bapaknya yang mungkin sedang futur? Sebelumnya teman ana juga berpesan ke sekretaris jika bapaknya menanyakan hal tabayun ini ke dia, tolong bilang untuk bertanya saja ke teman ana langsung sebagai anaknya. Kebetulan bapaknya tahu kalau teman anak-anak tabayun dengan sekretarisnya. Yang pertama, hendaklah anak ini bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita itu kadangkala merasa orang lain berbuat dosa, padahal kita juga sedang berbuat dosa. Tajassus, buka handphonenya orang, ya, itu nggak boleh. Kita itu boleh mengingkari kemungkaran yang memang kita lihat. Atau kita mendengar, umpamanya di sebuah rumah, kita berpikir kayaknya ini ada masalah di rumah ini, tapi kita nggak ngelihat. Nggak boleh kita naik pagar untuk memastikan, ya, nggak boleh. Tapi ketika antum memang sudah nggak nyaman dengan kondisi tersebut, memang seharusnya ngomong sama bapak langsung. Memberikan nasihat ke bapak tidak harus berbicara tentang kasus itu, jemaah. Karena kasus ini hanya asap, tapi ada api yang perlu dimatikan. Jadi jangan sibuk dengan asapnya. Masalahnya apa? Masalahnya di iman tadi yang lemah. Maka ajak bapaknya umpamanya untuk ngaji. Kalau bapaknya faham agama, ya, bapak kita ingin ba'dal maghrib ngaji sama bapak. Bapak bacakan tafsirnya buat kami. Kemudian ajak bapaknya, bapak kita kayaknya udah lama nggak ziarah kubur ke tempatnya kakek. Yuk bapak. Jadi diajak bapak ini untuk memperbaiki keimanannya. Jadi antum jangan fokus bapak ini khianat sama ibu. Enggak, dosanya bapak itu sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tahu dalam agama kita, jemaah, ketika terjadi perzinaan, anak zina itu tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya. Kita kan sering berpikir harus tanggung jawab. Nggak bisa tanggung jawab dia. Anak itu dinasabkan kepada siapa? Ibunya. Karena dia di luar nikah. Pembahasan di masyarakat, enggak, ini harus bertanggung jawab. Salah. Yang harus dilakukan adalah bertobat. Bertobat kepada Allah. Walaupun dia menikahi itu perempuan yang dizinain dan hamil, menurut jumhur ulama tetap nggak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya. Maka nasihat anak tadi, hendaklah anak ini bertobat kepada Allah karena dia tajassus terhadap bapaknya. Kemudian yang kedua, mengingat dosa bapaknya bukan berkhianat kepada ibunya, tapi dosa dia kepada Allah Azza wa Jal. Jadi kalau berkhianat kepada ibunya, seakan-akan kalau ibunya sudah meninggal dunia, perbuatan bapaknya boleh. Tetap yang namanya ngomong nggak benar dengan yang bukan mahramnya, tetap itu hal terlarang gitu loh, jamaah. Kemudian dikuatkan bapaknya juga keimanannya. Kadang-kala orang itu, jamaah, ada fase dia ingin menikah lagi, tapi dia nggak berani.
akhirnya naudzubillah dia memilih untuk berzina. Nggak ada loh alasan orang berzina, jemaah, nggak ada. Sedangkan Allah sudah membolehkan. Maka tolong kuatkan iman bapaknya. Kemudian ketika bapaknya memang berpikir untuk menikah lagi, ya sampaikan kalau bapak memang mampu berlaku adil, ya fadhol, tapi tidak dengan cara yang tidak diperbolehkan dalam agama.